Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, satu hari setelah FOMC, Bitcoin rontok ya teman-teman sekalian. Ini lagi ada news yang lumayan menarik, lagi baru ya teman-teman. Cukup hot dibincangkan di market ya. Soal STRC strategy ya, yang angkanya drop sampai di kisaran $85 ya. Ini adalah satu kondisi yang cukup menarik untuk kita cover di dalam video kali ini, teman-teman. Saya bantu teman-teman untuk ngerti dengan cara sederhana supaya bisa ya sekiranya bisa bantu teman-teman untuk mengerti lah kenapa ini bisa jadi salah satu katalis ya. Jangan-jangan yang bikin market itu rontok di saat technically Nasdaq and S&P 500 doing just fine, teman-teman. Ya, they don't really care with apa yang terjadi setelah FOMC, ya, market recovery. Jadi Nasdaq doing good, S&P 500 still okay, DXY ya, masih bullish sih, tapi ini wajar karena mata uang ya. Tapi kalau misalnya kita lihat Bitcoin, not okay ya, dan maka bahkan satu-satunya yang turun hari ini di compare dengan Nasdaq dan S&P 500. Nah, guys, langsung aja kita cover ya. Jadi beberapa poin ya, saya mau tambahin sedikit. Di sini ada Julio Moreno ya, dia kepala dari CryptoQuant, head research ya teman-teman. Dia ngasih data, ini baru dirilis sama dia sekitar jam 10 malam tadi. Bitcoin demand growth ya. Katanya di sini ETF Bitcoin purchases growth is about to be zero ya. Bitcoin demand remains in contraction. Jadi kelihatan gak ada yang beli Bitcoin. Ya, kalau dari angka ini. Simpelnya begitu. Tapi ini gila ya. Ini kita bukan ngomong secara keseluruhan ya, tapi hanya pada ETF aja gitu. Jadi kalau memang kita lihat data ETF, ini mirip banget kayak kalian tuh lagi ngeliatin ETF-nya Ethereum ya. Ini Hyperliquid yang lebih kayaknya yang lebih hot malah Hyperliquid tuh ya. Cenderung hijau malah di saat yang lain parah gitu ya, cenderung positif gitu. Walaupun ya dikit sekali ya. Dalam artian ya totalnya baru $189 juta ya net inflow-nya gitu untuk ETF yang pegang Hyperliquid. Which is crazy ya, tapi at least much better daripada Solana. Kayaknya Solana lebih mati ya teman-teman. Ya tetap sih 1,1 ya 1,1 billion still okay, tapi tetap mati ya kalau kita lihat. Ini banyak kan nol ya teman-teman. Hyperliquid recently ada. Nah, yang Bitcoin itu lebih parah ya, karena kita ngelihatnya merah, 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 ada positif, merah lagi, positif dikit, merah lagi gitu. Dan ini menggambarkan situasi yang tepat ya, dalam artian untuk membuat Bitcoin itu memasuki fase time-based capitulation. Ya, apa sih time-based capitulation, Vin ya? Ini adalah proses kapitulasi yang bukan diakibatkan ya, tapi yang prosesnya itu adalah berdasarkan rentang waktu yang panjang ya. Jadi kapitulasi itu ada time based, artinya market begini aja boring, akhirnya orang pada ninggalin market. Atau yang kedua, langsung di flush ya, kayak ke toilet habis pipis terus di flush tuh, turun. Nah, itu di flush out, habis itu kapitulasi. Biasanya recovernya lebih cepet yang itu, teman-teman. Walaupun bottoming butuh waktu, selalu seperti itu ya. Dan ya, jadi yang disampaikan Julio Moreno, ya, makanya kemarin ada yang bilang kan argumennya, apakah institusi bisa bikin Fourier cycle kali ini berbeda gitu, bahwa Bitcoin nggak nyampe ke realized price. Kenyataan bahwa even klien institusi ataupun retail dari institusi pun memiliki karakteristik dan psychology yang sama di market. Jadi saya pikir ini nggak jauh beda gitu ya dengan kondisi yang terjadi pada cycle-cycle sebelumnya ya. It's still ongoing gitu ya teman-teman. Nah, yang menarik yang mau dibahas itu adalah strategi variable rate perpetual stretch PRF ya, PRF SHS series A ya. Apa sih ini sebenarnya gitu kan ya? Biar gampang sih, apa sih sebenarnya STRC itu? Jelasin dengan sederhana dong gitu. Kita tanya aja sih, kayaknya biar dia yang jelasin ya teman-teman. Well, actually saya bisa jelasin sih ya. Ini STRC, teman-teman. Kita sebut ini istilahnya itu adalah obligasi.
kayak semacam surat hutang, teman-teman. Tapi ini dia bentukannya tuh kayak saham gitu ya. Sebenarnya dikeluarin sama si Michael Saylor. Jadi STRC ini sifatnya itu kayak ya surat hutang ya. Dimana harga per lembarnya itu $100 ya waktu di awal di set teman-teman, dan naik turunnya itu sama kayak obligasi ya. Makin sedikit yang beli obligasinya, harganya makin tinggi. Yap, ya, tapi yield-nya itu ada kecenderungan naik ya, teman-teman sekalian ya. Karena biasanya dikasih penawaran lebih gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya yang beli banyak, yield-nya turun, harganya cenderung turun daripada si sahamnya itu, teman-teman sekalian. Sorry, terbalik ya untuk masalah harganya gitu. Kalau yang belinya sedikit, em, sebenarnya sama sih kayak hukum supply demand ya teman-teman sekalian ya. Simpelnya begitu deh ya. Tapi intinya makin banyak yang beli biasanya yield-nya itu akan semakin lebih turun ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kalau berdasarkan si Gemini ya, dia ngejelasin nih cara kerjanya seperti titip uang ya. Anda beli saham STRC di Nasdaq, habis itu uang yang terkumpul sama STRC ini ya dalam bentuk surat utang ini biasanya dipakai sama si Michael Saylor beli Bitcoin, teman-teman. Nah, dibelikan dong Bitcoin ini. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman ingat tuh ini adalah flywheel strategy atau micro strategy ya. Dimana memang yang dia pakai tuh strateginya ada dua ya. Yang pertama dia issued saham untuk micro strateginya sendiri dan lewat STRC ini gitu. Jadi duitnya muter ya. Cetak saham baru atau surat utang itu ada dua opsinya teman-teman. Terus borong lah atau beli Bitcoin, nilai perusahaan dan harga sahamnya naik karena value ceritanya aset dari perusahaannya itu bertambah karena dia beli Bitcoin. Ini muter ya, makin naik harganya nanti dia cetak lagi surat baru, saham baru, habis itu jual lagi ke publik supaya dia dapat duit lagi. Nah, cara ini efektif kalau harga Bitcoin-nya naik, bukan turun. Jadi apa sih yang sebenarnya men-trigger resiko saat ini jika kita lihat dari angka STRC yang udah di angka 87,8? Ini artinya dari segi surat hutang ya teman-teman, dari harga surat hutang di market sekunder atau di pasar sekunder itu dijual jauh lebih murah daripada harga yang diset sama si Michael Saylor di angka $100 ya. Ini kalau misalnya kayak surat hutang atau kayak obligasi kan rata-rata itu naik turunnya kan nggak terlalu beda jauh ya. Jadi kalau teman-teman yang beli SBN Indonesia misalnya atau Anda beli US Treasury gitu, pakai Indon ya misalnya teman-teman. Ini kan angka kita jual itu biasanya nggak akan terlalu jauh ya selisihnya, nggak akan beda-beda jauh gitu. Walaupun bunganya bisa naik turun ya. Jadi itu sebenarnya technically kayak menyesuaikan kalau kita belinya katakanlah $100, mungkin nanti suatu saat jualnya bisa di 97 gitu. Tapi bunganya kan kita udah dapat sekian gitu. Jadi sebenarnya itu menyeimbangkan. Nah, jadi simpelnya Michael Saylor dengan ngelihat angka seperti ini ya, sempat tembus sampai 85 gitu. Karena ini sebelumnya lumayan di-highlight ya belakangan teman-teman karena sebelumnya terendahnya itu adalah di 89 gitu. Sekarang udah lebih rendah lagi. Jadi menunjukkan bahwa para pelaku pasar kelihatannya agak pesimis nih ya. Nggak ada demand-nya gitu. That's why harganya nggak bisa naik teman-teman sekalian kan. Karena nggak ada demand ya. Siapa yang mau beli? Gue kasih lu diskon deh ya. Nih gue jual harga 85 nih. Lu mau beli nggak gitu? Masih nggak ada yang beli juga gitu kan. Ya sekarang sih pelan-pelan naik gitu kan. Pelan-pelan naik 3,9% gitu. Artinya ada yang beli, ada demand nih kalau di $85 gitu. Cuman apa yang bikin harganya turun sejauh ini itu karena nggak ada demand. Dan karena nggak ada demand, ya kita bisa melihat ya bahwa implikasinya pada Michael Saylor atau pada strategi adalah mereka bisa kesulitan beli Bitcoin. Jadi salah satu bensin pendorong harga Bitcoin untuk sustain ya. Kita bicara nggak usah naik dulu deh ya. Kita bicara sustain. Karena kan harus ada yang jaga ini supaya kalau turun itu ada yang beli, ada yang serok gitu kan. BlackRock nggak nyerok, oke? Atau ETF klien lagi nggak serok. MicroStrategy juga jadi kesulitan serok karena angka ini teman-teman. Dan otomatis apa dampaknya pada Bitcoin? Ya kekurangan demand ya, nggak ada demand alias nggak ada pembeli. Tapi market berjualan, probably tetap berjalan. Dari mana? Retail, mereka holders yang mungkin udah
cenderung kayak, aduh gua lihat kayaknya masih bisa turun lagi deh, apa gue jual aja sekarang ya. Terus misalnya kemarin FOMC udah ngasih proyeksi yang lebih ke hawkish ya, at least 3 bulan ke depan sampai nanti ketemu September lagi ya, itu masih ya kita pegangannya hawkish gitu karena Kevin Walsh ngomongnya seperti itu dan suku bunganya di-expect bisa naik sampai 1 hingga 2 kali di tahun ini gitu kan. So, Bitcoin di mana makanannya adalah liquidity, di mana makanannya adalah duit, ya harus ada yang beli, itu harus ada yang nahan. Ya jadi kesulitan teman-teman sekarang kondisinya. Ya, momentumnya bisa dibilang loss, buyersnya kehabisan bensin gitu kan. Tapi ini tidak serta-merta bikin harganya bisa langsung turun tegak lurus kayak begini ya teman-teman ya. Jadi ini kan kita bicara lebih kepada salah satu ya strategi untuk mempertahankan harga Bitcoin melalui pembelian Michael Saylor ya dari di mana dia pinjam duit gitu kan. Ini sebenarnya ya pada dasarnya kalau misalkan saya ya daripada minjemin duit dalam artian saya beli surat utang ya kan. Karena kan dia kasih yield ya, dia kasih bunga teman-teman. Saya nggak tahu bunganya berapa sih, tapi kayaknya terakhir dapat infonya sekitar 11% ya. Iya nih ya. Is a perpetual preferred stock issued by Strategy that offers an 11.5% variable annual dividend ya. Dibayarkan semi monthly. Tuh, angkanya gede loh, 11,5% ya bunganya teman-teman. Jadi pegang bunga atau sekarang mendingan beli Bitcoin-nya aja gitu kan. Ibaratnya kan kalau saya sebagai investor mendingan saya begitu mikirnya. Ngapain gue biayain MicroStrategy atau Sailor untuk dia beli Bitcoin ketika gue lihat harganya sekarang murah dan gue bisa beli Bitcoin gitu. Kalau sebelumnya supaya risk free, nggak risk free juga sih, karena technically kalau misalnya Michael Saylor bangkrut ya dia juga nggak bisa bayar bunganya kan. Dan apa yang harus dia lakukan teman-teman? Dia harus jual Bitcoin-nya gitu. Well, technically risk free ya karena ya udah kan Bitcoin si MicroStrategy ada Bitcoin sekian gitu. Entah kalau dia misalkan dia jatuh tempo harus bayar utang tapi dia nggak punya duit buat bayar utang, ya udah lu jual lah Bitcoin lu bayar utang gua gitu kan. Karena saya tidak peduli gitu kan antara si Bitcoinnya mau naik atau mau turun. Kalau saya cuma pegang surat utang kan yang saya dapat adalah setiap tahun bunga. Ya, yang penting adalah lu bisa bayar utang gua. That's it teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau sekarang well, harga Bitcoin murah, ngapain harus beli surat utangnya? Ya, kita beliin surat utang Michael Saylor supaya Michael Saylor dapat uang dari kita, habis itu dipakai duitnya buat beli Bitcoin, yang Bitcoinnya harganya murah gitu. Ya itu counter argumennya ya teman-teman. Mungkin itu yang menyebabkan juga STRC ini drop sampai sekitar $85 itu ya. But for now, ya, kita bisa bilang consideration-nya adalah kalau kita lihat dengan efek seperti ini lebih kepada market kelihatan agak pesimis ya. Lebih kepada si MicroStrategy-nya gitu. Lu bisa bayar utang nggak nih ya? Jangan-jangan lu bakal jual Bitcoin lagi nih, saking dia nggak ada duitnya gitu teman-teman. So, ya ini cuma satu concern aja gitu ya. Nah, gimana dengan price action-nya, Vin? Jadi sebenarnya ya guys, kalau kemarin kita udah memberikan penjelasan ya soal bagaimana Bitcoin itu bisa bergerak dalam 3 wave atau dalam 5 wave gitu kan. Kalau dalam 5 wave itu berarti kan ada satu possibility kita bisa nanjak lagi untuk nge-sweep ya, probably the internal high yang terbentuk pada pergerakan di harga sekitar 67 ribuan ya pada hari Senin kemarin teman-teman. Habis itu sweep high point-nya ngambil liquidity dari imbalance kisaran 70.000 71.000 and then drop ya. Tetap ujungnya lower high gitu. Ya, kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena ini sebenarnya kalau kita anggap ini kan sebagai one push ya to the downside dan ini adalah first wave-nya gitu kan teman-teman. Berarti kita akan melihat ada potensi yang namanya lower high itu terbentuk karena ini merupakan bagian dari ya elite wave count juga gitu ya. Jadi ada first wave-nya, hop, ada second wave-nya gitu. Nah, second wave-nya kan ABC. Ya, sementara pergerakan sekarang juga sebenarnya udah dibilang udah mencangkup adanya ABC gitu. Cuman biasanya wave 2 itu tendensinya bisa pullback sampai ke kisaran Fibonacci Golden Ratio 60%. Nah, di case sekarang, saya ngerasanya kurang yakin ya dengan sentimennya yang nggak gitu bagus gara-gara FOMC, walaupun US Iran udah beres, tapi kalau untuk naik sejauh itu, ya sampai ke 72.000 or even 73 gitu ya, ini harus membutuhkan sesuatu yang sangat-sangat optimis gitu kan. Dan saat ini kelihatannya kecil kesempatan itu, teman-teman.
Cuman kalau kita lihat dia cuma naik sebatas ke 70.000, saya pikir itu angka psychology yang make sense untuk dites dan bisa ngundang lebih banyak buyers. Minimal ada short term buyers atau short term demand supaya yang mau jualan itu bisa jual lebih banyak di zona tersebut gitu ya. Anggapannya daripada saya force untuk selling di sini, mendingan gue tahan dikit gitu supaya bisa jual agak lebih tinggi. Ya, itu bayangan saya gitu ya teman-teman sekalian ya. Karena kan kita nggak bisa tahu pasti market bakal seperti apa gitu. Cuman kalau price action berdasarkan karakteristik Bitcoin, every drop yang saya ceritakan kemarin ya, kalau misalkan dia bisa drop sekitar 28%, biasanya dia bounce itu bisa sekitar 20%-an juga. Dan sekarang kita baru dapat 13,9%. On the weekly time frame, ini kalau kita lihat dia closingnya seperti ini sebenarnya nggak bagus ya. Tapi kalau dia bisa closing dalam bentuk doji, teman-teman, which is di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu besok, dia bisa recovery, let's say closing di kisaran 64.500 aja, ya, atau di 65.000. Itu jadi indikasi cukup kuat, ya, karena nandain market itu sedang dalam mode indecision. Ya, mereka nggak bisa decide gitu ya, mau jual sekarang dengan kondisi yang lebih banyak atau sabar dulu supaya dapat harga lebih tinggi gitu. Kalau kita lihat price action on the hourly time frame, obviously ini buruk ya teman-teman, buruk banget. Why? Karena kita udah break dari trend lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, walaupun ya sebenarnya saya ada pertimbangan juga sih melihatnya itu seperti ini ya, bahwa all of this might be still as ya dikonsider sebagai satu potensi big swing gitu ya. Jadi hitungannya yang terjadi di sini adalah bagian dari inducement-nya. Ya, inducement atau kita bisa bilang ya anggapannya adalah satu swing, dua ke bawah ya, ini tiga gitu. So what happened here ini technically adalah bagian dari bigger swing ya. Jadi kita ngambilnya seperti ini, kemudian OTE level itu di 07079 ya, mungkin zona yang sekiranya bisa bantu Bitcoin bertahan gitu ya teman-teman sekalian gitu. Nah, cuman kita harus objektif gitu. Kalau kita melihat dari primary trendnya, dia kondisi bearish, dari secondary trendnya juga baru aja masuk ke fase bearishnya gitu kan. Kalau kita lihat kan begini, ya terlepas dari ini adalah gerakan tipuan atau tidak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman cek ya, inducement trading gitu kan, inducement dalam trading. Ini istilahnya tuh lebih ke fase pembentukan inducement tuh sama kayak, mana nih, kita lihat ya. Ketika retail trader melihatnya ini ya teman-teman, bagaimana cara kerja inducement seringkali bergerak berbentuk seperti pergerakan harga yang terlihat seperti sinyal breakout atau pembalikan tren gitu. Ketika retail trader melihat pola ini, mereka berbondong-bondong membuka posisi dan menempatkan stop loss di titik atau area tertentu gitu. Nah, ini biasanya menciptakan adanya liquidity grab atau inducement. Ini kita bisa bilang seperti gerakan tipuan ya teman-teman sekalian. So, ya, probably. Jadi sekarang orang ngelihatnya kan secara sederhana adalah break of structure ya, dia turun mengalami reversal di sini karena higher low terakhir udah diambil, sekarang jadi lower low. So if price pullback katakanlah ke sini, kita harus objektif menilainya adalah dia bisa turun lagi ke bawah. Ya, yang mana itu artinya teman-teman, ini udah merupakan fase yang berikutnya ya, next potential impulsive move untuk dia turun ke range yang lebih rendah, bahkan di bawah 59.000 yang terakhir gitu. Jadi memang sejauh ini sih mau dia naik dulu kek, mau dia langsung turun kek, tetap on track untuk possibility Bitcoin revisit sampai ke realized price-nya yang ada di kisaran 53.500 ya. Cuma kalau misalkan memang berdasarkan internalnya ya ini teman-teman, kita harus memberikan penilaian objektif gitu. Selama supply ini nggak bisa di break, Anda harus mempertimbangkan bahwa dia tetap bisa turun lagi seperti ini gitu ya. Semoga informasinya cukup jelas teman-teman, terutama untuk yang STRC ya. Ini adalah satu hal yang cukup penting. Jadi kita ngelihat angka sahamnya turun tuh, ini yang mungkin akan bikin strategi jadi sulit untuk bantu support harga Bitcoin guys. Karena susah untuk belinya, dia nggak bisa minjem gitu ya. Dan malah ada resiko untuk dia harus jual loh Bitcoinnya supaya dia bayar hutang kalau ini udah jatuh tempo. Karena kan memang dibayarnya tadi semi-monthly teman-teman. Jadi tiap beberapa bulan sekali ini dia harus siapin duit untuk bayar bunga. Bahaya nggak? Ya lumayan deh ya. Okay, so that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching. Don't forget to hit the subscribe button, like button kalau teman-teman suka dengan informasinya. Cek juga deskripsi untuk gabung ke SHG di periode bulan Juni. Thank you very much buat kalian yang udah gabung di video ini.
See you guys again in the next video update and next live streaming. Cheers guys. Bye bye.